sedikit saya tunjukkan sebenarnya plasma itu apa gitu. Yang di depan kita ini ada lampu. Ini lampu 60 watt, lampu pijar 60 watt. Nah kemudian ini lampu plasma ya ini, tetapi model lama ya, jadi tabung ionisasi, tapi tekanannya rendah. Nah dia dibutuhkan untuk berpijar dulu, pijar dulu. Nah kemudian dia butuhkan waktu untuk mengionisasi gas di sini. Nah ini adalah plasma. Nah kemudian pada tahun 2005 dimodifikasi dan masuk ke pasar. Ini dicampur dengan uap metal, juga plasma. Tapi dia tidak selama ini menunggunya sama dengan lampu pijar. Kalau tadi lampu pijar ini 60 watt, ini 14 watt. Jadi hampir sama terangnya. Ini malah merah itu, merah panas. Yang ini putih dan yang itu panas. 14 watt. Kalau ini 16 watt. Nah bedanya ini dibutuhkan waktu lebih lama. Nah inilah plasma untuk penerangan. Nah di coba saya kasih apa saya kasih pengantar sebentar sebelum menit nanti Pak Albari. Sebab beliau ada acara jam 2 ya tidak apa-apa. Nah, jadi plasma itu sebenarnya kita bergaul dengan plasma seharian. Yang salah satunya kalau ada petir, itu adalah plasma di alam yang mengionisasi banyak nitrogen dan terjadilah plasma pada tekanan atmosfer di udara, dan plasma itu akan membangkitkan banyak nitrat. Dan bumi kita ini kaya akan nitrat karena adanya plasma yang dibangkitkan saat kondisi petir tadi, Nah, dan itu juga bisa kita contoh. Kita buat petir untuk buat plasma, jadi kita bisa membuat pupuk dengan teknologi plasma. Ke depan nggak bisa ya. Coba gini. Oke. Ya. Jadi coba gini di online kan ya. Ya sudah online ya. Baik di short dari saya. Jadi kenapa kita masuk ke wilayah ini? Nah, kita lihat ketahanan pangan itu apa sebenarnya ketahanan pangan? Nanti Pak Albari akan cerita juga ya. Jadi ketika orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi, ya, dan memenuhi kebutuhan tubuh kita ya. Ketahanan pangan mencakup akses fisik, sosial, ekonomi terhadap pangan. Nah, terus, nah kemudian, ya apa itu plasma? Ya plasma tadi sudah dijelaskan adalah fase keempat dari materi. Materi kita itu ada solid, ada liquid, ada gas. Kalau kita bernapas itu gas. Dan, nah itu kita ionisasi, terjadilah plasma. Nah, bisa juga terjadi di alam. Kita bisa buat di laboratorium. Nah kalau kita buat di laboratorium, nah untuk apa plasma ini? Banyak sekali, manfaatnya banyak sekali. Mulai dari lingkungan, treatment limbah, sampai untuk medis, sampai untuk kecantikan dia, untuk wajah-wajah yang glow, ya, wajah yang glow, dengan memiliki ozon, itu kita produksi. Nah terus, nah ini yang saya katakan dari petir. Petir itu merupakan state keempat dari meteor. Jadi dia merupakan gas yang terionisasi. Ketika petir terjadi, apa yang terjadi? Maka terjadilah ionisasi dari udara itu. Di udara ada N2 dan ada O2 dan terjadi nitrat. Nah nitrat itu menjadi pupuk.
Jadi bumi kita ini dipupuk oleh adanya petir, adanya nitrogen yang di udara. Nah itulah plasma yang kalian lihat kanal warna putih itu adalah plasma. Bersama dengan ini tadi ya, adalah plasma ya, adalah plasma. Oke, baik. Terus, nah ini, nah itu anda lihat tuh terinspirasi dari petir, ya. Terinspirasi dari petir. Jadi kita membuat pupuk dari plasma, terinspirasi dari petir ini pada tahun 2006 menghantarkan almarhum Nasruddin, murid saya, menjadi pemenang lomba di LIPI, menjadi peneliti muda terbaik Indonesia ketika itu. Peneliti muda terbaik. Alhamdulillah ya. Jadi kita gunakan mangrove, kita bisa mempercepat mangrove itu. Itulah petir yang dibuat di laboratorium untuk mempercepat tumbuhnya mangrove. Ya, terus, nah ini ada plasma tadi yang sebelah kiri itu masih gas, yang sebelah kanan itu sudah plasma. Nah yang sebelah kanan itu yang kita gunakan sekarang untuk untuk treatment limbah, untuk menjadikan ozon dan sebagainya. Kemudian juga bisa digunakan untuk safety pangan tadi, menghilangkan pestisidanya, ya, menghilangkan bakteri-bakterinya sehingga dia bisa tidak busuk cepat. Terus itu ada 4 tahap tadi, mulai dari solid di bawah, liquid kalau kita kasih energi terus, kemudian dia menjadi gas, kemudian dia jadi plasma. Jadi yang penting kita secara umum tahu, tidak terlalu kecil, tetapi paham bahwa ada ion-ion, ada radikal-radikal, ada spesies-spesies lain yang bisa kita gunakan untuk safety, untuk security. Ya. Jadi kalau saya bisa menahan beras itu 5 tahun aja bisa, tidak akan bisa. Jadi security. Ya. Safety juga, nggak ada kutunya, nggak ada apanya ya, safety juga. Ya. Nah, jagung, biji-bijian lain, sayur mayur ya. Sayur mayur itu paling serius adalah pestisida. Nah,